الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد معاشر المسلمين rahimakumullah. Bapak-bapak masih semangat, Pak? Masih ya. Tidak terasa kita sudah di malam ke-29, malam ganjil terakhir ya Pak ya? Atau ya tidak ada lagi malam 31 ya. Ini dan tersisa cuman besok kemungkinan ya kalau puasanya ini 30 gitu kan. Jadi apa ya? Oh ya, sebelum saya mulai, kira-kira dari awal kita belajar dari pembahasan niat, dakwah, mendidik anak dan seterusnya, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Santai dulu atau gimana nih? Atau kita langsung masuk materi? Ya kan dari awal tidak sempat membuka sesi pertanyaan. Jadi mungkin ada yang sudah bawa pertanyaan dari rumah, tapi dimohon pertanyaannya seputar materi. Takutnya melenceng kemana-mana kan? Ya masih 20.34 mungkin 20.35 kita mulai. Ayo. Siapa yang ada bawa pertanyaan, contohnya dari rumah atau apa, atau yang kemarin yang belum sempat ditanyakan. 23. Ya, ada. Ya, Pak, silakan Pak. Bismillah. Iya. Iya, betul. Ini ada jemaah kita bertanya, tapi ini pertanyaannya di luar materi. Pertanyaannya di luar materi seperti ini. Pertanyaannya, tahwilul qiblah, permasalahan perpindahan kiblat yang terjadi dahulunya di zaman Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah perpindahan itu terjadi di waktu salat? Ya, terjadinya di waktu salat. Salatnya saya lupa, salat asar atau jadi terjadi di waktu sholat. Terus gimana teknisnya? Ya otomatis imam ya. Jadi imamnya ya. Ya mungkin untuk saat itu imam mungkin mungkin ada rusuh imam berada di belakang, tapi saya sudah tidak ingat lagi pembahasannya. Cuma yang jelas kejadian itu memang terjadi di waktu sholat. Langsung di waktu sholat mereka berpindah arah. Permasalahannya imamnya ini. Ya besoklah kita cari jawabannya insyaallah sama-sama. Imamnya apakah tetap berada di belakang atau imamnya lari dulu sebelum pindah, lari dulu ke depan ya, tapi sepertinya nggak mungkin ya. Nanti Pak ya kita ini kan. Ada lagi yang bertanya? Tidak ya? Oke. Inilah 20.36. Bismillah. Kita mulai ya. Sekarang amalan ke-13. Sebelumnya sudah banyak amalan kita yang menghapus dosa, amalan yang membuat kita masuk neraka, maksudnya amalan yang membuat kita masuk surga, menghapus dosa, menghindari kita dari neraka. Ini juga amalan selanjutnya ini adalah berzikir. Di sini si mu'alif menambahkan sendiri-sendiri. Ya ini ya berzikir sendiri-sendiri seperti itu kan. Setelah salam dari salat fardu. Ya maksudnya setelah salat fardu kan kita biasa berzikir ya. Bahasa Arabnya zikir, pakai dal sebenarnya. Cuman nggak apa bahasa Indonesianya zikir ya. Jadi kita berzikir atau berzikir setelah sholat fardu. Di sini sholat fardu. Terus sendiri-sendiri. Nah,
Apa keutamaan ini? Kita baca dulu ya. Keutamaan berzikir ini, dan zikirnya apa? Kita baca dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali ya. Astagfirullah 3 kali. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai, lanjut lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikirnya ya Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini harus dihafal. Jadi memang umat Islam tuh harus banyak menghafal. Di antaranya dihafal zikir yang penting. Zikir setelah salat fardu harus dihafal itu. Oke? Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl. Walahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Terus setelah itu baru subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pahalanya? Pahalanya yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala dzalika, siapa yang mengucapkan tadi? Sebenarnya ini yang mengucapkan subhanallah aja ya. Jadi pahalanya itu yang mengucapkan subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahalanya apa? Man qala dzalika, yang mengucapkan itu saja. Berapa menit itu? Kalau seandainya kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 5 menit ada? Ada Pak? 5 menit ya? 10 menit. Anggaplah 10 menit. Orang yang mengucapkan itu, apa pahalanya? Ghufirat lahu, apa? Ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Apa? Ghufirat lahu dzunubuh, diampuni baginya dosa-dosanya. Dosa-dosanya ya, semua dosanya. Ini umum ini, semua dosanya diampuni, baik yang kecil, yang besar, yang menengah, yang size ukurannya medium, apa maksud semuanya itu diampuni ya. Ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Meskipun nanti dosanya itu bagaikan buih di lautan. Subhanallah Pak ya. Ini Islam. Islam menyuguhkan apa? Menyuguhkan surga dengan mudahnya. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah. Sebenarnya masuk surga itu ya mudah sulit ya. Maksudnya mudah sulit, tapi masuk surga itu mudah. Makanya Rasulullah SAW memberikan statement yang jelas, kullu ummati, seandainya seluruh umat Islam itu harusnya yadkhuluna jannah. Kita ini memang harus ke surga, harus balik ke surga. Siapa yang tidak akan masuk ke surga? Illa man aba. Yang nggak akan masuk surga itu orang yang memang tidak ingin, enggan, tidak mau sudah. Jadi kalau sudah kitanya yang tidak mau masuk surga, ya tidak bakalan. Kalau kita yang tidak mau beramal, kalau kita yang tidak mau merubah diri, ya sudah tidak akan bisa masuk surga. Surga sudah dibuka. Seluruh amalan dari awal sampai akhir amalan ini semuanya surga, semuanya menghapuskan dosa. Berzikir apa semua menghapuskan dosa. Kalau sudah kita tidak bisa masuk surga, cuma mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu menghapuskan dosa, dan dosa kita tidak terhapus, malah lalai kita mengucapkan zikir ini, ya bagaimana lagi? Bagaimana lagi Allah sudah panggil kita sedemikian rupa, telah bentangkan seluruh rahmatnya. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Siapa yang mau minta ampun, saya akan ampuni. Siapa yang mau minta rezeki, saya akan berikan rezeki. Siapa dipanggil. Tapi kita kebanyakan hamba Allah masih tidur seperti itu. Jadi ini menyatakan kepada kita bahwasanya agama kita ini adalah agama yang benar-benar mengajak kepada kebaikan, dan memang agama yang membawa rahmat. Seperti itu ya. Ini faedah imannya. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Ini kita akan bahas permasalahan yang dibahas oleh ulama seputar zikir ini. Poin pertama yang akan saya tambahkan. Poin pertama, mana dia tadi? Kok lari? Poin pertama,
bolehkah kita menambah bilangan zikir yang sudah ditentukan jumlahnya? Nah, ini dia poinnya. Poin pertama ya Pak ya, ingat ya. Bolehkah seorang muslim, siapapun dia, muslim atau muslimah, menambahkan bilangan zikir yang sudah datang sudah datang ketentuannya dari syariat kita? Contohnya, ini berapa ketentuannya? 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Pertanyaannya, boleh nggak kita menambah? Nah, ini kan biasa nih, kita kan manusia. Maksudnya, Pak Ustadz, saya 33 ini sepertinya terlalu kecil bagi saya Pak Ustadz. Saya orangnya suka berzikir. Wah, setelah itikaf kemarin tuh saya tidak berhenti berzikir. 100, 200, 300, 1000 pun lewat lah. Nah, ini biasa ini. Ada jemaah kan? Saya ini alhamdulillah Pak Ustadz orang yang terdepan lah kalau jadi mu'takifin kan. Tak pernah lewat tuh saat pertama, kan seperti itu. Jadi dia mau menambah. Jadi gimana Pak Ustadz? Bagaimana kalau saya menambahkan zikir tadi? 33 saya rasa masih kurang lah. Gimana kalau genap lah, digenapkan jadi 50? Boleh nggak Pak Ustadz? Nah, kira-kira gimana Bapak? Ada yang mau berani menjawab atau berani mencoba ini? Bismillah. Jawabannya tidak boleh. Jadi tegas. Permasalahan ini sakral ini. Imam Qarafi, seorang imam di zamannya yang hidup di kurun ke-7, meninggal tahun 684 Hijriah, tegas mengatakan di dalam kitabnya Al-Furuq fil farqi baina qaidatil bid'il muharramah al-manhiyu anha wa qaidati ma lam yunha anhu. Jadi kata Imam Qarafi, seorang imam di zamannya kurun ke-7 Pak ya, kurun ke-7, kata beliau di dalam bab kaidah yang membedakan antara bid'ah yang diharamkan dan yang dilarang dengan bid'ah yang tidak dilarang, ada beberapa hal katanya. Dan di antara hal yang bid'ah yang diharamkan itu di antaranya minal bid'il makruhah, ya maksudnya makruhah di sini. Jadi bagaimana ya saya menyampaikannya? Para fuqaha itu biasanya kalau mereka sudah bilang makruhah itu sebenarnya sudah ada indikasi ke arah muharramah sebenarnya. Tapi kenapa mereka menjaga lisannya? Karena apa? Ya, mereka tidak ingin gimana ya? Jadi sebenarnya kalau seorang faqih sudah bilang ini saya tidak suka itu. Imam Malik biasa kalau melihat sesuatu hal yang tidak ada contohnya, dia bilang ana akrahu dzalik. Nah, ini santunnya para fuqaha. Kalau kita kan langsung main tebas. Haram. Tapi para fuqaha dia saking bijaknya, saking luasnya pengetahuannya, dia bilang makruha. Jadi di sini dibilang minal bid'il makruha, sebenarnya ini muharramah, bid'ah yang tidak boleh dilakukan, yaitunya az-ziyadatu 'alal mandubatil mahdudat, menambahkan hal-hal yang sunnah yang sudah ada patokannya dari Rasulullah dan dari Allah dan dari Rasulullah SAW, yang sudah ada patokannya dari wahyu. Jadi kalau kita disuruh berzikir 100 kali, sudah 100. Kita disuruh berzikir 33 kali, 33. Kita disuruh bayar zakat fitrah 1 sok, sudah segitu sudah. Jadi kalau sudah ada aturannya, jangan ditambah. Jangan sok jago istilahnya kan, jangan ditambah ya. Makanya terus tidak ditambah. Kenapa? Imam Qarafi melanjutkan wadzalika makruhun. Ini sebenarnya makruh. Makruh ini sebenarnya muharram. Kalau indikasi-indikasi fuqaha biasanya seperti itu. Ini makruh. Kenapa makruh? Lima fihi minal istizhar. Ini ada kata-kata istizhar. Istizhar itu maksudnya seperti ini. Istizhar itu seakan-akan seorang hamba merasa pendapatnya itu lebih apa yang dia munculkan itu lebih hebat daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu namanya istizhar. Jadi Allah menetapkan, Allah sebagai seorang raja dari seluruh raja menetapkan ini takarannya segini. Ibaratkan dokter menetapkan, dokter ahli bilang, "Bapak minum obatnya cukup 1 sendok." Terus si bapak karena ini enggak Pak Dokter. Saya mah minum obat bagi saya jangankan 1 sendok, 1 botol pun saya minum. Nah, ini namanya istizhar.
keterlaluan sok jago istilahnya ini. Sudah dokter sudah bilang takarannya segini, malah kita tambahkan. Nah, ini Allah dan Rasulnya sudah membatasi ini segini. Jadi kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membatasi, kan itu kan wahyu, berarti dari Allah. Kalau Allah sudah membatasi, syariat kita sudah membatasi, kita tidak boleh lebihkan. Kalau kita melebihkan, berarti kita kurang adab. Istidhar namanya. Seakan-akan kita lebih tahu. Antum a'lamu amillah. Apakah engkau lebih tahu daripada Allah? Makanya orang-orang yang menambahkan sesuatu dalam agama itu seakan-akan dia lebih tahu. Dia merasa apa yang dilakukan ini lebih tepat sebenarnya dari apa yang dicontohkan dalam syariat. Nah, itu luar biasa. Luar biasa keterlaluan ini, kurang ajarnya kan, su'ul adabnya. Makanya kata Imam Qarafi, hadhihi minal istidhar ala syari' terhadap syariat. Wa qillatil adab ma'ah. Ini kurang ajar ini. Ini orang yang tidak tahu siapa kadar dirinya. Dia hamba, dia diciptakan dan sudah dibuat ketentuan, malah menyalahi ketentuan itu. Nah, ini poin pertama ya. Jadi tidak boleh menambahkan. Makanya kata Imam Qarafi ditambahkan lagi, wa sya'nul 'udhama, biasanya para pembesar, kata Imam Qarafi, annahum idza haddadu ayuqafa 'inda ma haddadu. Para pembesar atau seorang direktur utama dalam suatu perusahaan, kalau sudah bikin peraturan, saya tidak ingin karyawan datang terlambat. Saya inginnya seperti ini. Saya inginnya seperti ini. Biasa kan direktur punya keinginan kan. Saya inginnya seperti ini. Terus pegawai baru masuk bilang, enggak Pak, ini lebih baik Pak. Bahkan tambahkan 2. Kamu siapa? Gitu istilahnya kan, ini keterlaluan ini. Ini namanya istidhar dan qillatil adab. Kurang adab namanya. Keterlaluan. Maksudnya enggak tahu memposisikan diri. Makanya kalau zikir 33 jangan ditambah Pak. Kalau ditambah, kalau gara-gara kita kurang yakin nggak apa-apa, tapi jangan ditambah dengan perasaan ini masih kurang ini. 33 setelah sholat ini kurang ini Pak Ustadz. Nih bagi saya ini zikirnya orang malas nih, nggak boleh seperti itu. Kalau syariat sudah Syariat sudah menentukan bilangannya, tidak boleh ditambah. Berarti wasya'nul 'udhama'i annahum idza haddadu ayuqafa inda ma haddadu wal khuruju min dzalika ma'hum qillatu adab. Kalau kita buat sesuatu yang baru, ini kurang adabnya. Oke ya. Ditambahkan oleh Ibnu Abidin Al-Hanafi, seorang ulama Hanafi, Ibnu Abidin, qaulan yushbihu maqalahul Qarafi. Beliau menambahkan perkataan yang mirip juga dengan perkataan Imam Qarafi. Nah, beliau mencontohkan dengan obat. Katanya, hadza bimatsabatid dawa. Ini ibaratnya obat. Zida fi qanunihi. Jadi obat yang kita tambahkan takaran resepnya. Jadi ibaratnya orang menambahkan ibadah yang sudah tidak ada tuntunannya, itu menambahkan takaran resep yang dia bukan dokter. Jadi kalau dia dokter muncul ada ininya lah ya. Berarti kalau dia dokter, dia seorang ahli syariat istilahnya kan. Berarti dia anggaplah dia seorang nabi kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa. Kita bukan seorang dokter. Dokter di sini berarti adalah Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah. Nah, jadi katanya ini bagaikan obat yang sudah ditambah-tambah takaran resepnya oleh si orang yang orang yang sakit gitu kan, si pasien. Akan jadi apa obat itu? Obat kalau ditambah jadi apa? Jadi racun kan? Orang kalau bisa kan ada keracunan obat seperti itu kan? Nah, bisa keracunan seperti itu. Poin pertama selesai, Pak ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya Pak. Oh iya, terus. Oh yang kali ini Imam Qarafi ya, betul. Nah. Oh iya betul. Oh, oke. Jadi si bapak bertanya, banyak imam yang tidak mengajarkan makmumnya cara berzikir yang benar. Itu seperti itu, Pak ya. Sedangkan zikir ini sendiri memiliki fadilah yang besar. Ya, ini adalah tugas para imam. Harus seorang imam di masjid harusnya dia membuat kajian
Ya maksudnya dia mengajarkan dulu jamaahnya bagaimana zikir yang benar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir ini harus ya kalau bisa dibagikan. Di print kalau sekarang kan. Nah, disuruh jamaahnya menghafal semua. Tapi memang Pak, dalam mengucapkan zikir itu ya kalau saya boleh buka sebenarnya memang ada sedikit perdebatan di dalam itu. Ada yang menganggap zikir diucapkan dengan sendiri-sendiri. Ada juga mereka yang menganggap zikir itu boleh diucapkan berjamaah. Nah, ini mungkin yang Bapak maksud ya. Nah, jadi orang yang berzikir berjamaah itu biasanya menjadikan dalil mereka dalam beribadah. Setahu saya, biasanya mereka menjadikan dalil itu dalilnya itu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Jadi seorang kaum salah satu kaum kalau mereka berkumpul berzikir di dalam masjid, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mempelajari Al-Qur'an itu, illa nazarat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fiman indah. Itu biasanya mereka jadikan dalil dalam berzikir jama'i. Nah, akan tetapi kelompok satu lagi, jadi ada dua kelompok ya. Kelompok ulama satu lagi menganggap dalil umum itu kan dalil umum Pak ya, dalil yang belum mengerucut dalam masalah. Sebab di situ disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya orang berkumpul di dalam masjid, yatluna kitaballah. Jadi berkumpulnya dalam membaca Al-Qur'an bersama. Wa yatadarasuna fima bainahum. Dan mempelajari Al-Qur'an itu. Ibaratnya wirid bersama kayak kita ini kan wirid ini. Nah. Adapun zikir setelah salat, beda lagi. Adapun zikir setelah salat, apa yang sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW, amalan yang sudah diwariskan dan sudah diikuti oleh para sahabat dan tabi'in, itu mereka tidak menemukan, jadi para ulama hadis tidak menemukan adanya kesamaan atau adanya bersama-sama dalam berzikir setelah salat. Seperti itu Pak. Jadi dari riwayat yang telah dikumpulkan oleh para ulama, mereka tidak menemukan adanya riwayat yang menjelaskan bahwasanya zikir setelah salat itu diucapkan bersama-sama. Nah, makanya dari sini muncul pendapat zikir setelah salat itu cukup sendiri-sendiri. Mungkin sendiri lebih khusyuk seperti itu Pak. Jadi itu dalilnya. Dan dalil umum tadi tidak dipakai karena dalil umum dengan adanya amaliyah, dengan adanya perbuatan yang sudah turun temurun. Di antaranya kan kalau Imam Malik biasanya di dalam mazhab Maliki, di antara pengistinbatan hukum yang mereka jadikan dalil dalam memunculkan hukum itu adalah amal ahlul Madinah, perbuatannya orang-orang Madinah yang zaman dahulu. Dari situ muncul, seandainya zikir berjamaah itu ada, tentulah ada riwayatnya dari Imam Malik. Sebab Imam Malik selalu mendatangkan apa-apa yang dilakukan oleh orang Madinah di zaman waktu terakhir Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Dan ini tidak ada Pak. Tidak ada contohnya Rasulullah SAW sewaktu beliau hidup dan sahabat juga hidup di waktu itu, mereka tidak ada zikir bersama-sama. Kalau ada yang riwayat hadisnya ada. Jadi Rasulullah SAW pernah mengajarkan para sahabat, pernah mengajarkan para tabiin bagaimana berzikir. Akan tetapi dalam prakteknya, dalam aplikasinya, dalam praktisinya, zikir itu dilakukan sendiri-sendiri. Seperti itu Pak. Akan tetapi memang ada juga sebagian ulama yang beranggapan boleh saja jamaah karena ada dalil yang seperti ini, dalilnya dalil umum seperti itu Pak ya. Saya cukupkan ya. Lanjut ya. Sekarang bagaimana hukumnya mengangkat tangan berdoa setelah sholat? Ini ada lagi nih. Ini kan berzikir. Setelah zikir biasanya kan kita ada sambung lagi doa. Kita doa dari pribadi boleh. Jadi kata Mas Syaikh, kalau setelah selesai zikir ini yang dicontohkan oleh Rasul dan kita masih ingin ada sesuatu permintaan dari Allah, boleh berdoa. Berdoanya itu bagaimana? Boleh nggak mengangkat tangan atau tidak? Kita bahas. Raf'ul yadain fi du'a itu adalah min adabid du'a. Jadi pada dasarnya mengangkat tangan ya Pak ya. Mengangkat tangan di waktu kita berdoa itu termasuk adab. Adabnya berdoa itu mengangkat tangan.
Oke, ini kita sepakati ya. Di antara adab berdoa adalah raf'ul yadain inda doa, mengangkat tangan waktu berdoa. Dalilnya apa? Nah, kita sebutkan dalilnya. Kamaro Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah wal Hakim an Salman radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum hayyun karim." Rasulullah SAW bersabda, Allah itu maha malu. Maksudnya Allah itu memiliki sifat malu. Malu yang seperti apa? Dijelaskan di sini. Hayyun karim, malu dan maha dermawan. Malu kenapa? Yastahyi min abdihi, malu. Allah tuh malu dengan kita. Idza rafa'a ilaihi yadai, kalau hambanya mengangkat tangan kepada Allah, ayyaruddahuma sifran khaibatain. Artinya apa? Allah itu malu kalau hambanya mengangkat tangan di depannya. Malu waktu malu kalau permintaan ini tidak dikabulkan. Maksudnya hamba ini selesai menurunkan tangan dan tidak ada hasil apapun. Makanya ini menyatakan bahwasanya doa yang selalu kita panjatkan itu pasti dikabulkan. Ya kan? Doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu pasti dikabulkan. Akan tetapi kapan dikabulkan dan bentuk apa dikabulkan, itu dia kita yang tidak tahu kapannya. Kalau dikabulkan insyaallah. Dalilnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan kabulkan doa hamba saya ini idza da'an. Jadi syarat terkabulnya doa itu cuma satu di sini, di ayat ini ya. Di hadis disebutkan adab yang halang doa memang. Jadi cuma akan tetapi di dalam ayat ini surah Al-Baqarah ini pojok kiri bagian bawah ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan untuk diketahui tambahan, ayat ini diapit oleh ayat puasa. Sebelumnya tentang puasa, setelahnya masih tentang puasa. Artinya apa? Artinya doa dan dikabulkannya doa itu ada di dalam bulan puasa. Makanya awal doa itu dikabulkan itu dari puasa, karena doa tentang ayat tentang doa dan ayat tentang dikabulkannya doa itu diapit oleh dua ayat puasa. Makanya besarnya fadilah kita berdoa di bulan Ramadan. Karena ayat yang turun tentang doa dan tentang dikabulkannya doa itu diapit oleh dua ayat Ramadan. Di atasnya tentang Ramadan, setelahnya juga tentang Ramadan. Makanya berdoa di bulan Ramadan, itu sudah langit sudah terbuka semuanya itu sudah. Nah, seperti itu ya. Jadi apa tadi? Kita kembali. Allah itu hayyun karim. Allah itu malu dan dermawan kalau seorang hambanya mengangkatkan tangan kepada Allah memohon dan Allah tidak berikan permintaannya. Maksudnya waktu tangan ini turun dan permintaan kita tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya di antara doa yang biasa kalau di haram, yang biasa sholat pergi umroh kalau di bulan Ramadan, biasanya para doa imam kalau mereka sudah berdoa ya Rabbana waqafna ala babika sa'ilin. Kalau sudah seperti itu biasanya mereka pada menangis. Ya Allah, kami sekarang sudah berdiri di depan Engkau memohon. Waqafna, kami berdiri. Waqafna amama babika, biasanya seperti itu. Waqafna amama babika, di depan pintumu, atau waqafna amamaka sa'ilin, kami sudah bermohon. Fala tarudana khaibin, ya Allah jangan sampai permintaan kami ini tidak Engkau kabulkan. Fala tarudana khaibin. Itu diulang-ulang biasanya oleh Imam Sudais dan yang lainnya. Itu menggetarkan hati para jemaah salat, karena memang ini kita sudah berdiri, kata imam kan, kita sudah berdiri, sudah capek-capek salat, sudah capek-capek berdoa. Apalagi witir kalau di Arab itu lama ya. Ini kita witir mungkin nggak sampai 5 menit tadi, witir cuma berapa itu? Kalau di Masjidil Haram jangan ditanya Pak. Witir itu bisa sampai tidur kita kalau tidur. Jadi itu kalau waqafna ala babika sa'ilin fala taruddana khaibin. Ya Allah, kami sudah bermohon ya Allah, jangan sampai Engkau tolak permohonan ini ya Allah. Dan Allah malu. Allah akan malu dan Allah Maha Dermawan kalau menolak permintaan itu. Karena tidak ada masalah bagi Allah. Apa? Seandainya seluruh kita memohon kepada Allah, memohon seluruh kenikmatan, memohon seluruh ampunan, itu tidak akan berkurang. Kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Seandainya kita semua berbuat dosa, semua kita jadi Fir'aun, jadi Qarun dan jadi semuanya, kalau kita semuanya berbuat syirik kepada Allah, itu pun tidak
tidak akan menggeser kekuasaan Allah. Jadi memberi orang atau menahan rahmat Allah itu tidak akan menambah apapun bagi Allah. Kekuasaan Allah kan tetap ada. Makanya minta kepada Allah seperti itu kan. Nah. Terus dalil tadi, permasalahan kita kembali lagi. Dalil tadi itu menyatakan bahwasanya di antara adab kita berdoa adalah mengangkat tangan. Akan tetapi kita kembali lagi Bapak. Akan tetapi prakteknya dalam doa dalam zikir ya. Kalau zikir setelah sholat itu tidak mengangkat tangan. Tapi kalau ingin berdoa, sebagian ulama membolehkan. Jadi kalau kita sudah selesaikan zikir tadi sampai habis, sampai subhanallah itu, setelah itu selesai, kita ingin doa tambahan dari diri sendiri, yang angkat tangan boleh, angkat tangan lah. Ada ulama yang membolehkan seperti itu. Nah, tapi tidak setelah sholat. Assalamualaikum. Enggak, zikir dulu. Jadi setelah salam, zikir dulu. Ini yang menghapuskan dosa. Setelah ini habis, masih belum puas, saya ini lagi, boleh. Ya. Lanjut. Kita lanjut. Itu poin berapa? Poin kedua. Poin ketiga. Bagaimana bentuk zikirnya sebenarnya? Ini kan disebutkan di sini di hadis ini, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Pertanyaannya, boleh nggak kita gabung? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu 33 kali, boleh nggak? Jadi aturannya kita sebut satu-satu, subhanallah sampai habis, sampai 33 kali, lalu kita lanjut alhamdulillah 33 kali, lalu kita lanjut Allahu akbar 33 kali. Sekarang kita ubah, kita gabung. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh enggak? Mana yang dapat ampunan? Mana yang dapat ampunan dosa? Yang pertama atau yang kedua? Nah, di sini ada dua pendapat para ulama, Pak. Nah, itu ya, dua pendapat. Ada yang bilang harus menggabung, ada yang bilang harus satu-satu. Masing-masing memiliki dalil. Kita sebutkan. Dalil orang yang menggabungkan antara subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, ya. Jadi dia tidak subhanallah dulu, tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dalilnya marwahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah annahu qala. Nah, ini kisahnya Abu Hurairah. Jadi sedikit saya tambahkan, Abu Hurairah itu harum namanya Pak ya. Abu Hurairah kalau kita dengar tuh, Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling harum namanya, karena beliau lah paling karena jasa Abu Hurairah diantaranya. Karena diantara sampainya ilmu kepada kita saat ini adalah jasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya namanya harum. Akan tetapi apa yang beliau rasakan sewaktu hidup? Abu Hurairah itu hidup miskin, Pak. Subhanallah ya. Orang yang mulia di sisi Allah, akan tetapi tidak mendapatkan apa yang harusnya dia dapatkan di dunia. Itu hidup miskin. Jadi di sini dikisahkan Ja'al fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan datang orang fakir miskin kepada Rasulullah. Itu termasuk beliau. Jadi beliau menceritakan, jadi kata ulama, ini sebenarnya Abu Hurairah pun ikut mendatangi Rasul. Jadi orang fakir miskin yang datang kepada Rasulullah SAW itu diantaranya Abu Hurairah, Abu Darda. Ya orang-orang yang tinggal di masjid, Ahlus Suffah. Ahlus Suffah kan kalau kita menyebutkannya Sufi. Sufi itu sebenarnya dari situ berasalnya kata Sufi itu. Ahlus Suffah, orang yang tinggal di pelataran masjid, yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, yang cuma mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Oke. Lalu kata Abu Hurairah, suatu ketika pernah datang orang fakir miskin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan nasibnya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Riwayat Muslim seperti itu. Riwayat lain, dhahaba ahlud duthur minal amwali bidarajatil ula. Rasulullah SAW datang ya mengadu, ya Rasulullah, bagaimana ini? Kami yang sudah tidak punya apa-apa ini, nasib kami kok seperti ini? Maksudnya bukan ini ya, bukan melas ya. Itu saudara-saudara kami yang lain dari kaum Ansor dan yang lain, dhahaba ahlud duthur minal amwal bidarajatil ula. Orang-orang kaya, teman-teman kami yang dilapangkan hartanya oleh Allah, mendapatkan darajatil ula, mendapatkan surga, mendapatkan banyak ampunan dari Allah, dan mendapatkan surga dan ampunan dari Allah. Kenapa?
Jadi mereka mulai menceritakan, ya mereka mendapat ampunan kan karena mereka sholat dan kami juga sholat. Hum yusallun kama nusalli. Wa yasumun, mereka bisa sholat, kami ya juga bisa sholat, enggak apa. Mereka puasa, kami ya maksudnya seperti ini. Kami sholat, mereka juga sholat gitu. Kami puasa, mereka juga ikut puasa. Terus akan tetapi mereka memiliki kelebihan harta. Akhirnya mereka bisa haji, bisa umroh, bisa bersedekah. Itu yang tidak kami bisa lakukan. Akhirnya mereka, orang yang punya kelebihan ini apa? Naik derajatnya kan. Jadi yang membedakan orang fakir miskin dengan orang yang punya harta, dia bisa melakukan ibadah yang seperti haji, umroh, bersedekah. Dan ibadah yang dilakukan oleh fakir miskin dia juga ikut. Jadi kelompok fakir miskin dari para sahabat sholat saf pertama, yang sahabat yang kaya juga sholat. Waduh, ini saya dapat pahala, dia juga dapat pahala kan. Pas waktu puasa, aduh, yang punya harta ini puasa, ikut puasa juga dia kan, ikut itikaf juga. Bagaimana ini maksudnya? Jadi para sahabat itu tidak ingin didahulukan. Mereka tuh ingin nomor satu kalau dalam ibadah. Mereka merasa kekurangan harta itu menghambat mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, karena saudara mereka yang punya kelebihan harta lebih dahulu karena bisa haji, bisa bersedekah, bisa umroh. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana, ada solusi nggak dari antum gitu kan? Lalu kata Rasulullah SAW, oke, ada. Ala uhadithukum bi amrin in akhadhtum bihi adraktum man sabaqakum. Oke, saya akan kasih solusi. Kalau kalian lakukan ini, adraktum man sabaqakum. Kalian akan bisa kejar mereka itu. Jadi pahala haji, pahala sedekah, pahala yang lain itu adraktum. Idraktum misalnya bisa mengejar. Bisa kalau mereka sudah di posisi atas tingkat 10, kita akan bisa sampai di level 10 katanya. Gimana caranya? Bahkan kuntum khairan man antum baina dhuhranaihi. Kalau kalian lakukan, kalian pun bisa menjadi orang yang lebih baik dari mereka. Amalannya apa? Amalannya tusabbihuna. Jadi ini dalilnya. Tusabbihuna wa tuhamiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Jadi Rasul SAW menjelaskan di sini, kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir. Jadi digabung ya. Tasbih, tahmid, takbir setelah selesai sholat 33 kali. Makanya ini jadi dalil. Bagi kelompok yang mengatakan, udah kita zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena Rasul menyebutkan di sini di riwayat Bukhari, kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir. Jadi digabung ya, sebanyak 33 kali. Dalil pertama. Terus kata rawi yang meriwayatkan ini, faktalafna bainana. Ini mereka yang mendengar itu jadi ragu. Qala ba'duna, sebagian dari rawi mengucapkan, enggak, kayaknya bukan itu Rasul yang bilangnya. Rasul bilang tusabihu 33 wa tuhamidu 33. Enggak, kayaknya ini bukan kayak tadi itu kayaknya. Jadi perkataan yang diriwayatkan seperti tadi, yang digabung tadi, tasbih, tahmid, takbir 33 kali, itu jadi meragukan bagi para sahabat karena hadis lain kan pisah-pisah. Hadis ini meragukan, akhirnya rawinya mengucapkan faktalafna bainana. Kami yang mendengar hadis itu jadi ragu. Sebagian kami bilang yang betulnya sebenarnya gini, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Akhirnya rawi ini balik bertanya kepada yang gurunya. Jadi kan para rawi kan, jadi ada kelompok rawi Pak. Ada rawi yang pertama kali mendengarkan dari Rasulullah, biasanya para sahabat kan. Lalu sahabat meriwayatkan lagi. Jadi kan ada yang hadir nih, kayak seperti ini nih. Ini kelompok pertama ini yang langsung mendengar dari ustadznya. Lalu Pak Ustadz pulang ngasih tahu keluarga di rumah. Kelompok kedua, nanti keluarga di rumah ngasih tahu lagi. Jadi rawi yang kedua yang sudah tidak langsung mendengarkan oleh Rasul bertanya lagi ke rawi pertama, bagaimana sih Rasul menyampaikan hadis itu? Dibenarkan oleh rawinya. Jadi dibenarkan katanya. Yang benar itu adalah kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir, seluruhnya ini digabung sebanyak 33 kali. Jadi dibenarkan riwayat yang tadi.
Rawi yang mengucapkan ini namanya Abi Shalih As-Samman. Yang bertanya namanya Sumayyun. Jadi Sumayyun bertanya lagi kepada gurunya Abi Shalih As-Samman. Abi Shalih As-Samman ini yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Ini dalil apa? Dalil bagi orang yang menggabungkan seperti itu. Akan tetapi dalil ini dibantah oleh dibantah lagi. Kelompok yang membantah mengatakan itu kan tafsirannya Abi Shalih As-Samman. Jadi yang menafsirkan tadi, yang menafsirkan apa? Yang menafsirkan kamu ya, jadi yang menafsirkan kembali jadi yang memastikan bahwasanya riwayat yang dia dengar dari Rasul adalah itu Abi Shalih. Abi Shalih ini kan dia yang menafsirkan. Tafsirannya ini tidak bisa diterima oleh para sahabat karena tafsiran sahabat dengan sahabat yang lain itu tidak bisa menjadi hujah. Jadi kaidahnya Pak ya. Sahabat satu kalau menafsirkan, sahabat dua menafsirkan, penafsiran ini tidak bisa membantah penafsiran yang satu lagi. Jadi penafsiran sahabat itu kalau bermacam-macam semuanya sudah terpakai sudah. Nah, jadi karena yang menafsirkan ini adalah Abi Shalih, karena dia tidak bertanya juga kepada Rasul, sedangkan riwayat lain banyak datang terpisah, subhanallah terpisah, alhamdulillah terpisah, Allahu Akbar terpisah. Akhirnya tidak bisa jadi hujah bagi yang misah-misah gitu. Nah, seperti itu. Akan tetapi langsung aja kita ke kesimpulannya. Ya, kesimpulannya sebenarnya boleh dua-duanya. Kesimpulannya boleh kita gabung, boleh kita pisah. Dan boleh juga kita mendahulukan takbir daripada tahmid. Jadi tasbih dulu, habis itu takbir boleh tahmid. Nah, ada dalilnya lagi. Dalilnya waktu Rasulullah SAW mau waktu kejadian Rasulullah SAW setelah membagikan setelah balik perang ada tawanan perang dan itu dibagikan oleh Rasul kepada para yatama Badr, para orang fakir miskin yang ada di daerah Badar. Setelah tawanan perang dibagikan, datang Aisyah putri Rasul, terus Fatimah datang Fatimah, datang Sofiyah anak Zubair, dan datang satu lagi, mereka bertiga. Jadi datang bertiga kepada Rasul SAW minta agar disediakan satu tawanan perang yang perempuan untuk dijadikan khodam, dijadikan sebagai bantu-bantu di rumah. Lalu kata Rasul, laqad sabaqakunna yatama Badr. Jadi dalam kisah ini yang datang kepada Rasul ini sudah terlambat sudah. Kalian sudah terlambat karena yang tawanan perang tadi sudah terlanjur saya serahkan kepada anak-anak yatim yang ada di daerah Badar. Terus sebagai gantinya kata Rasulullah SAW, sebagai gantinya saya akan ajarkan kalian suatu amalan yang itu lebih baik daripada memiliki pembantu di rumah. Nah, yang diajarkan oleh Rasul di sini, apa yang diajarkan? Yang diajarkannya adalah kata Rasulullah SAW, sa'adulukunna ala ma huwa khairul lakunna min dzalik. Saya akan ajarkan kalian amalan yang lebih baik daripada memiliki pembantu. Apa itu? Tukabbirnallaha ala ithri kulli shalah. Nah, jadi Rasul di sini mendahulukan dulu takbir. Jadi takbir dulu yang diajarkan, baru tahmid, baru tasbih seperti itu. Jadi takbir dulu, tasbih baru tahmid seperti itu. Jadi boleh ya. Jadi dalam cara berzikir boleh kita menggabungkan subhanallah 33 kali ini boleh, atau subhanallah alhamdulillah Allahu akbar juga boleh. Boleh juga mendahulukan subhanallah, habis itu takbir dulu baru tahmid. Aduh, sudah jam 9. Sudah apa ya? Sepertinya sudah cukup sebenarnya. Ya, cuman itu poinnya. Jadi poin yang saya sampaikan tadi, pertama apakah boleh menambahkan? Tidak boleh. Terus bagaimana cara berzikirnya? Apakah berzikirnya digabung atau dipisah? Dua-duanya boleh. Terus apakah boleh mendahulukan
takbir daripada tahmid juga boleh seperti itu kan. Terus apa pahala yang kita dapatkan? Pahala yang kita dapatkan adalah terhapusnya dosa. Berarti yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh setelah sholat langsung berdiri dan tidak berzikir. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena setan itu tahu. Jadi setan itu tahu waktu-waktu kapan dia harus menggoda anak Adam. Jadi kata para masyayikh, setan itu tahu dia kapan waktu-waktu emas yang anak Adam ini harus dilalaikan. Habis sholat itu pokoknya ada aja setan itu bikin buat program bagaimana anak Adam ini, bagaimana kita ini setelah sholat langsung keluar masjid lupa berzikir. Karena kalau kita berzikir dosa terhapus sudah. Nah, ini jadi amalan-amalan fadilah itu biasanya setan lebih mengetahui, makanya dia bikin program pribadi agar kita ini dilalaikan. Nah, bentuk lalainya apa? Ya kita habis sholat, assalamualaikum, sudah pergi tanpa berzikir. Ini harus dihindari, ya Pak ya. Nah, berarti setelah sholat apa yang harus kita lakukan? Berzikir dulu, nggak sampai 5 menit, berzikir dulu. Bahkan bisa ditambah dengan ayat kursi, terus muawwidatan, ya kan? Banyak. Berarti zikir dulu, duduk dulu, jangan buru-buru dulu, duduk dulu. Nah, seperti itu. Ya, semoga dosa kita diampuni, semoga ilmu kita bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.